Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu RAM. RAM adalah tempat menyimpan sebuah data sementara ketika komputer sedang berjalan. Jadi RAM itu sebuah hardware yang ada di dalam sebuah laptop atau komputer yang tugasnya itu menyimpan data, tapi dalam kondisi sebuah komputer ini masih menyala. Ketika komputer itu tidak menyala, maka RAM itu tidak bekerja. Itu yang bekerja adalah ROM untuk menyimpan data secara permanen. Singkatan dari RAM itu sendiri yaitu Random Access Memory. Oke. Kemudian ada jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM yang diketahui oleh khalayak umum ada seperti DRAM atau SDRAM ataupun RDRAM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang DRAM, SDRAM, dan RDRAM. SDRAM adalah sebuah memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tempat untuk menyegarkan data di dalamnya. Dan SDRAM dia itu memiliki sebuah kecepatan yang cukup tinggi, sekitar 100 sampai 133 MHz. Kalau SDRAM ini dia digunain sekitar tahun 1996 sampai tahun 2003-an. Kemudian dia memiliki 168 pin saluran transfer data. Kalau RDRAM dia itu diperkenalkan tahun 95 dan kecepatannya itu sekitar 600 MB. Berikutnya ada fungsi RAM. Saya akan menjelaskan secara analogi aja ya. Ibarat laptop ini adalah RAM sebesar 1 GB dan meja ini adalah RAM sebesar 6 GB. Kalau misalnya kita taruh sebuah buku adalah sebuah aplikasi, maka RAM yang dengan ukuran 1 GB dia tidak bisa menampung aplikasi dengan banyak yang dijalankan, aplikasi yang dijalankan, oke? Tapi ketika RAM yang sebesar 6 GB menampung buku banyak-banyak, dia mampu menampung dan itu tidak akan lemot. Tapi ada orang berpendapat kalau misalnya RAM-nya memang bukan hampir semua ya, semua khalayak umum, kalau RAM-nya besar, maka suatu handphone ataupun komputer itu tidak akan nge-lag. Tapi kalau misalnya RAM kecil itu nge-lag. Padahal nggak juga. RAM besar pun bisa nge-lag. Tergantung apa? Tergantung prosesor komputer atau HP-nya. Kalau misalnya kita jelaskan secara analogi ya. Kalau misalnya buku itu banyak di dalam RAM 6 GB alias aplikasinya banyak, tapi kalau misalnya otaknya itu tidak cepat dalam membaca buku, dalam mengatur buku dengan rapi, sama seperti prosesor yang tidak rapi mengatur datanya, itu akan sama saja, akan tetap nge-lag. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang RAM. Terima kasih. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.